warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ani Latifatul Arifah, dan juga dua rekan saya, yaitu Faisal Muhammad Farid dan juga Ahmad Hidir Adit. Di sini kami akan memberikan pemaparan tentang evaluasi pembelajaran instrumen non-tes. Langsung saja kita masuk ke mind mapping. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa sih instrumen non-tes itu, dan kemudian disusul dengan jenis-jenis teknik instrumen non-tes. Di jenis-jenis ini kita akan memberikan penjelasan 6 jenis instrumen non-tes, yaitu ada observasi, kemudian ada wawancara, ada angket, ada daftar cek, ada skala lajuan, dan juga ada skala Likert. Langsung saja, jangan skip videonya dan tonton sampai habis. Check it out. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan tidak menggunakan tes. Dalam prosesnya, teknik penilaian non-tes ini memantau proses dan hasil belajar sekaligus, sehingga dilakukan secara terpadu dengan pembelajaran dan akan mampu mengevaluasi secara komprehensif hasil belajar disertai dengan prosesnya pada peserta didik. Instrumen non-tes merupakan teknik pengumpulan data terhadap kompetensi peserta didik secara menyeluruh, karena penilaian non-tes ini berkaitan dengan kompetensi. Sedangkan kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah. Langsung saja kita masuk ke jenis-jenis alat pengukur non-tes. Di antaranya ada observasi atau pengamatan. Observasi merupakan teknik pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan secara teliti terhadap suatu gejala dalam suatu situasi di suatu tempat. Observasi ini dilakukan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan observasi, 1. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena. Yang kedua, untuk mengukur perilaku kelas, interaksi antara guru dan peserta didik, faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama kecakapan sosial. Yang ketiga, menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, menilai performa guru dalam mengajar. Pada teknik observasi ini memiliki kelebihan, diantaranya yaitu dengan teknik observasi, pengamatan dapat mengamati berbagai macam fenomena yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan belajar yang berupa skill dan keterampilan. Dan juga dengan teknik observasi ini cocok digunakan untuk mengamati perilaku peserta didik maupun guru yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Dan hal-hal yang tidak dapat diukur dengan tes dapat diukur dengan teknik observasi ini. Akan tetapi, teknik observasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu teknik observasi tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang disembunyikan. Dan juga terkadang apabila objek yang diobservasi itu mengetahui kalau sedang diobservasi, terkadang mereka akan melakukan tingkah yang dibuat-buat agar pengamat merasa senang. Dan juga dalam pelaksanaan observasi akan terasa jenuh jika yang diamati ini memakan waktu yang sangat lama. Adapun langkah-langkah untuk menyusun instrumen non-tes yang jenis observasi ini agar observasi dilakukan secara sistematis dan terukur sesuai dengan apa yang menjadi pedoman observasi itu sendiri. Langkah-langkahnya yaitu 1. Merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi.
Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenan dengan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Kemudian instrumen non-tes yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu alat non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan audiens atau peserta didik. Wawancara langsung merupakan wawancara yang dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung itu adalah wawancara yang dilakukan melalui perantara atau media sehingga tidak menemui atau tidak berhadapan langsung face to face dengan objek wawancara. Idealnya wawancara itu dilakukan secara alamiah tanpa harus disetting untuk melakukan wawancara secara formal, sehingga anak didik yang tingkat perkembangan emosi dan sosialnya belum stabil bisa diwawancarai tanpa merasa sedang diwawancarai, sehingga dia itu akan mengeluarkan semua unek-uneknya, tidak ada yang ditahannya sama sekali. Hal ini penting. Kenapa? Agar guru mampu untuk menggali informasi, perkembangan, dan pembelajaran anak didik secara lebih terbuka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga menghasilkan data yang reliable dan valid. Berikut beberapa tujuan dari teknik wawancara dalam evaluasi pembelajaran. Di antaranya adalah 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau suatu situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Instrumen non-tes wawancara itu sangat berbeda dengan instrumen non-tes observasi, sehingga ada kelebihan dan kekurangannya, ada plus minusnya. Antara lain kelebihannya adalah 1. Dengan teknik wawancara, observer atau orang yang melakukan penelitian itu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luas sehingga sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. 2. Dengan teknik wawancara, ini dapat memberikan keterangan kepada pewawancara tentang keadaan pribadi objek. Akan tetapi hal ini tergantung pada hubungan pewawancara dengan orang yang diwawancarai, sehingga dari proses pendekatan tersebut dapat menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh objek. Yang ketiga, kelebihannya adalah data yang didapatkan oleh pewawancara itu lebih banyak daripada data yang dihasilkan dari observasi dan angket. Dan hasil informasi dari wawancara ini ya langsung dari yang objek diwawancara ini, tidak melalui pengamatan dari pewawancara atau observer. Kemudian kekurangannya yaitu dipengaruhi oleh kemampuan dan ketersediaannya individu atau objek yang diwawancarai. Jadi objek yang mau diwawancara ini ya boleh-boleh saja untuk tidak mau menolak untuk diwawancarai. Kemudian 2, teknik wawancara ini menyita banyak waktu dan tenaga. Ya tentu kita harus mencari objek wawancara, kita harus janjian, menyiapkan waktu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan teknik wawancara ini bisa dilakukan secara face to face. Akan tetapi suksesnya wawancara ini tergantung dari kepandaian pewawancara dalam memberikan pertanyaan dan menafsirkan jawaban. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun instrumen non-tes jenis wawancara. 1. Merumuskan tujuan wawancara.
2. Membuat kisi-kisi dan pedoman wawancara. 3. Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan atau bentuk pertanyaan yang diinginkan. Maka dari itu perlu diperhatikan diksi-diksi yang akan digunakan, metode cara bertanya, dan yang terpenting tidak boleh membuat objek wawancara itu menjadi defensif dan tertutup agar informasi yang digali itu bisa utuh. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan uji coba untuk melihat berbagai kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat dikoreksi dan disempurnakan lagi. Jadi sekiannya ketika kita mau melakukan wawancara kita itu harus sudah mengopen mic-kan wawancara kita. Kita harus sudah pernah mewawancara seseorang dengan wawancara ini, teks-teks ini, pertanyaan ini, agar nanti itu bisa direvisi agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, melaksanakan wawancara dengan situasi yang sebenarnya, dalam tanda kurung tidak settingan. Demikianlah sekelumit tentang instrumen notes wawancara. Kemudian kita beralih kepada instrumen notes yang ketiga, yaitu angket atau kuesioner. Angket merupakan daftar pertanyaan tertulis yang terinci dan lengkap yang harus dijawab oleh responden tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Jadi dengan angket ini kita akan mengetahui hal-hal yang ada pada diri responden, seperti mencakup tentang keadaan, pengalaman, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan lain-lain yang kita butuhkan. Angket ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Pertanyaan tersebut dirumuskan dengan sedemikian rupa agar mampu mendapatkan jawaban yang objektif. Dan juga dalam hak angket ini diperlukan kolegiality, kerjasama dengan responden melalui pengantar angket simpatik sehingga responden terdorong bekerjasama dan rela mengisi angket dengan jujur, tidak dijawab dengan asal-asalan. Angket atau kuesioner ini ada beberapa macam. Jika ditinjau dari cara menjawab pertanyaan, maka angket ini dibagi menjadi dua, yaitu angket terbuka atau angket tertutup. Jika ditinjau dari jawaban yang diberikan, maka angket ini juga dibagi menjadi dua, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Kemudian sebagai instrumen evaluasi, angket atau kuesioner ini juga memiliki plus minusnya. Di antara kelebihannya adalah dengan teknik angket ini dapat mempersingkat waktu, sehingga dapat memperoleh data dari sejumlah anak yang banyak dalam durasi waktu yang relatif singkat. Di dalam teknik angket ini, setiap peserta didik mendapat pertanyaan yang sama dan seimbang dalam jumlah pertanyaan. Kedua, kemudian kekurangannya. Kekurangan dari kuesioner adalah 1. Terkadang tidak semua pertanyaan yang diberikan kepada objek itu dijawab secara penuh. Malah mungkin dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dikarenakan dalam menjawab angket ini objeknya itu merasa bebas untuk menjawab dan tidak diawasi secara detail, sehingga dia itu asal-asalan. Kemudian yang kedua, kekurangannya itu pertanyaan yang diberikan melalui angket ini terbatas, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas maka sulit untuk diterangkan kembali, sulit untuk diterka-terka. Kemudian yang terakhir, kekurangannya adalah terkadang juga ada angket yang tidak dikumpulkan dikarenakan objeknya itu banyak yang merasa kurang dalam jawabannya, sehingga dia itu tidak menyerahkan angketnya. Berikut adalah contoh dari instrumen non-tes angket. Demikianlah presentasi dari saya, akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah daftar yang membuat sejumlah pernyataan singkat tertulis tentang berbagai gejala yang dimaksudkan sebagai penolong pencatatan ada tidaknya suatu gejala dengan cara memberikan tanda cek ketika muncul gejala yang dimaksud. Pada dasarnya, daftar cek
ingin menunjukkan ada atau tidaknya suatu unsur, komponen, ciri, karakteristik, atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas, atau suatu kesatuan yang kompleks. Dalam daftar cek, elevator hanya dapat menyatakan ada atau tidak adanya suatu hal yang diamati, bukan memberikan peringkat atau derajat akan kualitas hal tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan daftar cek. Kelebihan daftar cek. Yang pertama, daftar cek atau checklist ini dapat memuat pernyataan yang banyak, yang mana pernyataan tersebut dapat diamati secara terinci dan dapat dirumuskan secara operasional dan spesifik. Yang kedua, dengan daftar cek atau checklist ini membantu guru untuk mengingat-ingat apa yang harus diamati pada peserta didik. Yang ketiga, daftar cek ini dapat mengamati suatu hasil belajar yang tidak terperinci secara jelas dan yang tidak terdefinisi secara baik, yang tidak terlalu bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat ukur. Kemudian kekurangannya yaitu dalam daftar cek atau checklist ini, kelemahannya terdapat pada penilaiannya yang hanya mempunyai dua pilihan yang mutlak. Contohnya, benar salah atau baik tidak baik. Langkah untuk menyusun instrumen non-tes, jenis daftar cek itu disesuaikan dengan suatu hal yang sedang dites. Contohnya, aspek yang diobservasi yaitu kebiasaan belajar siswa pada situasi jam kosong dan saat guru tidak ada di kelas. Kemudian, tujuan observasi mengetahui kebiasaan belajar siswa pada situasi jam kosong dan saat guru tidak ada di kelas. Kemudian ada petunjuknya yaitu berilah tanda cek pada kolom yang sesuai dengan pernyataan atau gejala perilaku yang Anda amati. Nah, di sini terdapat sebuah kolom yang berisikan nomor, kemudian pernyataan sub-sub variabel, lalu kolom ya dan kolom tidak. Terdapat 5 pernyataan di dalam kolom ini, yang mana apabila dari pernyataan tersebut terdapat di dalam atau terdapat pada perilaku siswa, maka diberikan tanda cek pada kolom ya. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila pernyataan tersebut tidak terdapat dalam perilaku siswa, maka diberikan tanda cek pada kolom tidak. Selanjutnya yaitu skala lajuan atau skala penilaian, rating scale. Skala lajuan adalah instrumen pengukur non-tes yang menggunakan prosedur terstruktur untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan suatu posisi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain. Dalam skala lajuan ini, berbagai fenomena yang akan dinilai disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan, sehingga tidak hanya mengukur secara mutlak ada atau tidaknya variabel tertentu, tetapi lebih jauh mengukur bagaimana intensitas gejala yang akan diukur. Skala lajuan ini terdiri dari suatu daftar yang berisikan ciri-ciri tingkah laku yang harus dicatat secara bertingkat. Observer diminta untuk mencatat pada tingkatan yang bagaimana suatu gejala atau ciri tingkah laku timbul. Kelebihan dan kekurangan skala lajuan. Kelebihan yang pertama, skala lajuan dapat digunakan untuk mengukur hal-hal seperti perilaku manusia, baik yang berwujud sikap, aktivitas maupun prestasi belajar. Kemudian kekurangan yang pertama, di dalam skala lajuan, kemungkinan akan terjadinya halo efek. Hal ini terjadi tatkala dalam proses pencatatan observasi terpikat pada kesan-kesan umum yang baik pada peserta didik, sementara ia tidak menyelidiki kesan-kesan umum tersebut. Misalnya, guru terkesan dengan sopan santun peserta didiknya, sehingga memberi nilai tinggi pada segi yang lain, padahal bisa jadi anak didik tersebut tidak sedemikian adanya. Kemudian yang kedua yaitu akan muncul juga kelemahan dengan istilah generosity effect, yang mana kelemahan ini akan muncul tatkala guru memiliki keinginan untuk berbuat baik. Misalnya, sosok guru ragu dalam memberikan nilai, maka ia akan memberikan nilai tertinggi. Kemudian yang ketiga, terkadang guru tidak dapat memisahkan satu fenomena dengan fenomena yang lainnya, atau dapat disebutkan dengan istilah carry over effect. Seperti tatkala fenomena A dinilai baik, maka fenomena yang lain akan dinilai baik juga tanpa perlu melihat apa yang terjadi sebenarnya dalam fenomena tersebut.
Contoh skala lajuan dapat dilihat pada kolom ini. Di dalam kolom tersebut terdapat subvariabel pernyataan tingkah laku dan skala yang berisi selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Contohnya pada pernyataan yang pertama yaitu belajar membutuhkan situasi yang tenang. Seorang guru atau observer memberikan tingkatan penilaian sesuai dengan perilaku anak tersebut. Apakah hal tersebut selalu terjadi atau sering terjadi atau kadang-kadang atau tidak pernah sama sekali. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.